Dengan demikian, kalau ada partai baru yang bisa melakukan terobosan terhadap para pemilih, maka peluang itu terbuka. Artinya ada peluangnya. Situasi pemilihnya memungkinkan itu. Itu satu contoh. 3 alasannya minimal. 1, ada contohnya. 2, identifikasi partai masyarakat kita rendah sekali. 3, jumlah swing voter masih besar. Meskipun di tingkat nasional ada kecenderungan menurun. Jadi peluangnya ada. Apa yang diperlukan untuk sukses menjadi partai baru itu? Itu ada 3 hal minimal yang harus dipunyai untuk mendirikan partai baru yang sukses. 1, punya tokoh besar. Dalam konteks itu kan kita bisa mengatakan Anies sudah jadi tokoh. Iya, betul. Dan bersifat lintas kelompok, lintas golongan, lintas sektor. Apa buktinya? Sederhana, buktinya dia dapat 27%. Ya. Di tengah demikian masifnya upaya untuk memobilisasi pemilih dari Jokowi dan Prabowo kan. Ya. Jadi faktor ketokohan itu yang dimiliki Pak SBY tahun 2004. Itu yang dimiliki oleh Pak Surya Paloh dan juga Pak Prabowo kan dimiliki. Meskipun tentu SBY dan Prabowo ketokohannya lebih tinggi dibandingkan dengan Pak Surya Paloh. Faktor kedua adalah punya basis nggak? Basis sosial pemilihnya. Mengapa PAN bisa cukup bertahan? Karena ada basis sosialnya, Muhammadiyah. Mengapa PKB? Sekarang kan nggak punya tokoh besar lagi. PKB, tapi tetap bertahan. Sebesar Gus Dur lah waktu itu. Iya, sebesar Gus Dur atau sebesar Prabowo kan tidak. Muhaimin kan tidak sebesar Prabowo. Bahkan Muhaimin tidak sebesar Anies. Ketokohannya. Tapi PKB-nya tetap bertahan. Kenapa? Ada basis sosialnya. 5 besar lagi ya. Iya, artinya ada basis pendukung yang cukup solid. Nah, kalau kita belajar dari Anies, saya kira dia sudah punya itu. Beberapa waktu setelah Anies gagal maju di Jakarta maupun di Jawa Barat, muncullah wacana partai baru. Mendirikan partai politik atau partai baru. Nah, apakah mungkin Anies bikin partai politik? Pertama, mungkin. Mungkin. Tapi seperti yang Mas Ramayanto bilang, tidak mudah ya. Kalau kita belajar dari sejarah, kan ada Pak SBY yang bikin partai, ya katakan khusus untuk menjadi kendaraannya menjadi presiden kan. Lalu partai itu kan berkembang sampai sekarang. Pak Prabowo, ya dia bikin partai dan berkembang sampai sekarang. Pak Surya Paloh, ya. Jadi ada 3 tokoh besar yang dengan ketokohannya kemudian berhasil membangun partai politik dan sampai sekarang menjadi partai, bahkan kalau nggak menengah kan di dalam konstelasi politik Indonesia, partai Gerindra sekarang bersaing sama Golkar dan PDI kan. Betul, kekuatannya. Sementara partainya Pak Surya Paloh dan Pak SBY tetap berada di tengah. Jadi, tapi intinya kan ada yang berhasil secara sejarah. Yang kedua, itu dari segi apakah contohnya ada. Artinya itu mungkin. Yang kedua, data-data menunjukkan sejak 2004 sampai sekarang keterikatan emosional dan psikologis masyarakat pemilih Indonesia kepada partai itu rendah sekali. Jadi itu cara kita mengukurnya adalah dengan konsep yang disebut dengan identifikasi partai atau party identification, yaitu seberapa jauh, seberapa kuat masyarakat terikat kepada partai politik tertentu dan cenderung milih partai tersebut dari pemilu ke pemilu terus menerus. Itu identifikasi partai. Itu rendah sekali di Indonesia. Maksimal 15%-an saat ini. Itu artinya masyarakat Indonesia, pemilih Indonesia yang lebih dari 200 juta itu sangat jauh keterikatannya sama partai. Gitu. Artinya dia bisa berpindah-pindah itu ya. Berpindah partai satu ke partai lain atau seperti apa? Jadi secara teori bisa pindah-pindah. Artinya dia tidak punya kesetiaan tertentu pada partai. Nah, dengan demikian kalau ada partai baru yang bisa melakukan terobosan terhadap para pemilih, maka peluang itu terbuka. Artinya ada peluangnya. Situasi pemilihnya memungkinkan itu. Itu satu contoh. Yang kedua, masyarakat kita tuh bisa memiliki kemungkinan welcome partai baru atau pemain baru adalah kalau kita dalam politik ada yang namanya volatilitas pemilih, konsep volatilitas pemilih.
Itu artinya adalah persentase jumlah orang yang pindah pilihan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Oke. Nah, jumlahnya itu memang cenderung menurun. Oke. Ya, dari 99 sampai ke 2024 itu jumlah, kalau konsep yang umum itu sering menyebutnya swing voter ya. Oh, oke. Ya. Iya. Tapi kita menyebutnya volatilitas ya, tidak ajak milihnya itu. Nah, tingkat volatilitas itu memang menurun dari sekitar 27%-an di tahun dari pemilu 99 ke 2004 menjadi hanya sekitar 12 sampai 15% di pemilu 2024. Ya, 12 sampai 15% itu separuh ya, separuh. Ya, 12 sampai 15% itu sebetulnya sudah terjadi sejak pemilu 2014. Ya, 2014 ke 2019, 2019 ke 2000, seperti dari 2009 ya. 2009 ke 2014, 14 19 lalu 19 ke 2024. Jumlah orang yang swing dari pemilu ke pemilu itu rata-rata di seluruh partai itu sekitar 12 sampai 15%. Memang menurun. Ya. Tapi jumlahnya kan 12 sampai 15%. Artinya banyak itu. Masih banyak. Masih banyak. Okay. Ya. Itu di tingkat nasional. Ya, oke. Di tingkat provinsi lebih tinggi lagi. Oh, malah lebih tinggi. Iya, di tingkat provinsi dan kabupaten lebih tinggi. Di tingkat provinsi itu swing votersnya dari pemilu ke pemilu itu bisa mencapai hampir 20%-an. Bisa begitu ya, Mas? Karena di tingkat nasional ada parliamentary threshold. Oh. Ada ambang batas. Oke. Jadi walaupun yang kita sebut mendirikan partai baru itu susah untuk masuk ke parlemen, itu hanya nasional. Oh, oke. Iya. Di daerah bisa. Partai-partai itu laku semua. PSI berapa? Ya kan? Iya. Nah, Hanura masih ada, P3 masih laku. Jadi kalau dari sisi itu mendirikan partai tetap menarik, tetap di welcome oleh masyarakat, minimal di provinsi dan kabupaten kota. Nah, di tingkat nasional itu kecenderungannya kan terus menurun, tapi angkanya tetap ada. Jadi dengan melihat tiga hal itu, seorang ahli politik seperti Pak Anies, kan Pak Anies bukan hanya pemain politik, dia ahli politik. Iya. Karena dia mengerti yang begini-begini, jadi dia bisa melihat ada peluang. Data yang menunjukkan itu. Nah itu, jadi kalau kita bicara apakah peluang untuk mendirikan partai baru ada? Ada. 3 alasannya minimal. 1, ada contohnya. 2, identifikasi partai masyarakat kita rendah sekali. 3, jumlah swing voter masih besar. Meskipun di tingkat nasional ada kecenderungan menurun. Jadi peluangnya ada. Masih ada ya. Nah, sekarang apa yang diperlukan untuk sukses menjadi partai baru itu? Lagi-lagi kalau kita belajar sejarah, termasuk Pak SBY, Pak Surya Paloh, dan Pak Prabowo, dan melihat kecenderungan masyarakat kita, itu ada 3 hal minimal yang harus dipunyai untuk mendirikan partai baru yang sukses. 1, punya tokoh besar. Anies bisa disebut gitu kan? Nah, kenapa PSI nggak lolos? Ya, dia nggak punya tokoh. 1. Ya. Perindo mungkin juga nggak punya ya? Ada tokohnya, tapi justru negatif. Siapa? Itu Haritanu. Ya, secara sosiologis sulit sekali bagi Perindo untuk berkembang karena ketuanya Haritanu. Haritanu kan minoritas. Iya. Oke. Minoritasnya bukan hanya minoritasnya itu double, minoritas agama, minoritas etnis, suku. Jadi susah untuk berkembang, ya. Nah, jadi ya mungkin dia tokoh besar, tapi kan ada problem di istilah teman-teman itu kadang-kadang menyebutnya kutukan sosiologis, ya, terkutuk secara sosiologis gitu, susah. Takdir lah gitu kan? Iya, itu takdirnya. Nah, jadi punya tokoh besar nggak? Dalam konteks itu kan kita bisa mengatakan Anies sudah jadi tokoh. Iya, betul. Dan bersifat lintas kelompok, lintas golongan, lintas sektor. Apa buktinya? Sederhana, buktinya dia dapat 27%. Ya. Di tengah demikian masifnya upaya untuk memobilisasi pemilih dari Jokowi dan Prabowo kan? Ya. Kemarin. Dia tetap dapat 27%, gitu. Anda bayangkan kalau misalnya dia merawat 20% saja dari 27%, itu berarti kan dia dapat 5,4% tuh. Kan 27%. Ya. Katakanlah 80%-nya nggak mau ke Anies. 20% aja dari 27%. 20% dari 27%, 5,4%. Selesai. Cukup untuk lolos ke ambang batas.
Untuk parlemen. Oke. Ya. Dan saya yakin dia punya banyak pendukung setia di sejumlah daerah karena dia sudah menjadi tokoh dan adanya publik. Jadi faktor ketokohan itu yang dimiliki Pak SBY tahun 2004. Itu yang dimiliki oleh Pak Surya Paloh dan juga Pak Prabowo kan dimiliki. Meskipun tentu SBY dan Prabowo ketokohannya lebih tinggi dibandingkan dengan Pak Surya Paloh. Ya. Mungkin Surya Paloh dapat bantuan media pada masa itu. Ya, itu persoalan berikutnya. Persoalan berikutnya yang menyebabkan jadi pertama tokoh. Ya. Nah, apakah persyaratan ini bisa dipenuhi oleh Anies? Bisa kan? Ya. Satu. Faktor kedua adalah punya basis nggak? Basis sosial pemilihnya. Mengapa PAN bisa cukup bertahan? Karena ada basis sosialnya Muhammadiyah. Mengapa PKB? Sekarang kan nggak punya tokoh besar lagi. PKB, tapi tetap bertahan. Sebesar Gus Dur lah waktu itu. Iya, sebesar Gus Dur atau sebesar Prabowo kan tidak. Muhaimin kan tidak sebesar Prabowo. Bahkan Muhaimin tidak sebesar Anies. Ketokohannya. Tapi PKB-nya tetap bertahan. Kenapa? Ada basis sosialnya. 5 besar lagi ya. Iya, artinya ada basis pendukung yang cukup solid. Nah, kalau kita belajar dari Anies, saya kira dia sudah punya itu. Ya, kenapa? Di seluruh Indonesia dia punya basis-basis solid. Baik itu kaum menengah perkotaan maupun kaum kelompok Islam non tradisionalis yang tidak mau ke PKS, tidak mau ke Muhammadiyah, tidak mau ke PAN misalnya. Dan itu kan bisa. Jadi Jakarta aja kalau kita lihat kemarin kan basisnya Anies 40%-an. Data-data survei menunjukkan ini Pilpres kemarin. Ya, Pilpres. Tapi di Pilkada data-data survei menunjukkan Anies itu kalau kita menggunakan top of mind question yang mendukung Anies itu secara spontan itu 35 sampai 40%-an. Artinya ada orang yang sangat setia kepada Anies di Jakarta mencapai 30 sampai 40%. Itu contoh. Belum lagi daerah-daerah lain. Itu contoh. Jadi faktor kedua, potensi basis yang cukup solid, basis suara pendukung itu potensi Anies punya. Tentu itu nanti berkembang ya, artinya dinamis, bisa aja berubah. Tapi dia sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun, itu udah terbangun. Yang ketiga, jadi faktor pertama ketokohan yang cukup besar. 10 tahun itu dari mana ukurannya? Kan dia sudah berada di politik Indonesia sejak tahun 2000, sejak Jokowi maju kan? Sudah mulai. Sebetulnya kalau mau dirunut sampai sudah mulai 2009 kan dia ikut konvensi. Katakanlah itu baru mulai ya. Baru pengenalan ya, lah. tapi mulai betul-betul launch political career-nya itu di 2014 ya, atau menjelang 2014. Dia menjadi juru bicara Jokowi, kalau menjadi menteri dan seterusnya. Itu 10 lalu tahun jadi gubernur, ya 10 tahun. Itu cukup kuat untuk membangun bonding dengan para pemilih yang setia. Nah, jadi faktor ketokohan dia sudah punya, faktor basis sosial pemilih potensial punya. Tinggal faktor ketiga, yaitu punya cukup dukungan infrastruktur, dana yang kuat nggak gitu. Nah, itu yang dimiliki Surya Paloh dan Prabowo. Ya. Jadi, tapi Anies tidak bisa dibandingkan dengan Surya Paloh dan Prabowo. Kenapa? Karena faktor ini, Surya Paloh punya bukan hanya punya, dia punya infrastruktur pendanaan sekaligus media yang kuat. Prabowo punya infrastruktur pendanaan yang kuat, adiknya dan dia sendiri. Anies kan tidak. Tapi apakah tokoh seperti Anies nggak bisa? Lihat Pak SBY. Pak SBY sama dengan Anies dalam konteks itu di awalnya. Kan Pak SBY tentara, nggak punya basis. Dia bukan pengusaha, dia tidak punya jaringan usaha yang kuat. Lalu tapi negeri kan ya, istilah pegawai negeri kan. Iya. Tapi kemudian ada kelompok pengusaha, kelompok yang memiliki dana yang cukup di Indonesia mau menyokong. Nah, Anies itu kan posisinya nyapres kemarin saja, itu peluang menangnya kan diperkirakan kalah sama Prabowo kan waktu itu. Tapi tetap ada, dia tetap bisa menjalankan itu kan, kampanye secara cukup masif sampai dia memperoleh dukungan suara 27%. Itu kan berarti memerlukan dukungan infrastruktur pendanaan yang kuat. Demikian juga di Jakarta kan. Itu artinya dengan ketokohan yang dia miliki, basis sosial yang dia miliki, itu cukup menarik bagi para pendonor, ya, pemilik dana untuk ikut invest. Apalagi kalau kita berpikir bahwa para
penguasa dana di Indonesia ini kan cukup meskipun sedikit, tapi kan ada tidak satu kan. Belum tentu mereka juga aspirasi politiknya sama kan. Artinya dana bisa dicari kalau dua tadi sudah punya ketokohan sama basis sosial pemilih, kan itu dana bisa datang. Artinya tiga hal itu bisa membuat Anies, memungkinkan dia untuk membuat partai baru. Artinya tingkat kesulitannya sebenarnya sedikit ya? Tingkat kesulitannya tidak mudah, tentu saja. Tapi dengan adanya tiga tadi bisa ditembus. Kita harus mengatakan tidak mudah, karena kalau tingkat kesulitannya sedikit, Gelora udah besar, PSI udah besar, kan gitu. Gitu loh. Tapi kan Gelora sama PSI ini kan nggak punya ketokohan tadi. Nggak punya tokoh, ada gantung ke Jokowi kalau PSI. Tapi gantung ke Jokowi kan jadi bingung pemilih. Kan Jokowi PDI waktu itu, PDI Perjuangan. Basis sosialnya kan PSI terlalu kecil, terlalu fokus di wilayah kelompok minoritas dan kaum menengah perkotaan. Nah, ada faktor keempat yang bisa membuat Anies bisa maju lebih jauh lagi untuk mendirikan partai politik. Yaitu tadi yang kita sebut, ada semangat zaman. Ya, itu tadi masyarakat kayaknya memerlukan tokoh perubahan. Gitu. Di tengah kecenderungan para penguasa atau yang pemerintah ingin merangkul semua orang, kan ada kecenderungan seperti tidak suka sama oposisi, semua harus ikut. Di pembangunan diartikan semuanya harus sama-sama satu gerbong. Kalau di luar gerbong dianggap tidak membangun. Nah, itu kan nggak cocok dengan karakter masyarakat kita. Buktinya itu tadi, 20 tahun terakhir selalu ada masyarakat yang misalkan tidak puas sama pemerintahan kan. Artinya selalu ada suara kritis di masyarakat kita itu. Nah, jadi dengan tiga tadi, lalu ada di tengah masyarakat itu ada keinginan untuk punya tokoh perubahan, tokoh yang kan kayaknya masyarakat mulai kalau kita lihat peristiwa terakhir ya, demonstrasi besar yang mendukung kemarin keputusan MK yang akan dianulir oleh DPR, itu kan menunjukkan masyarakat kita tampaknya mulai tidak suka itu dengan kecenderungan untuk menggabung semua di satu tempat, membangun koalisi yang terlalu besar sehingga tidak ada menyisakan suara kritis dan sebagainya. Nah, itu kan semangat zaman yang bisa dikapitalisasi oleh Anies dan timnya untuk maju mendirikan partai politik. Oke, Mas, pertanyaan terakhir nih. Partai politik dan konstituen ini kan semacam ada pangsanya, ada segmennya. Kalau di media juga punya segmennya tertentu. Konstituen mana yang akan tergerus dan keambil oleh Anies? Partai politiknya Anies. Kalau kita lihat Anies itu tadi saya sebut ya, secara partai dia lintas partai. Kalau kita lihat di PKB dia punya pendukung, di kalangan NU dia punya pendukung, di kalangan intelektual menengah perkotaan dia juga punya pendukung, di kalangan kampus punya, di kalangan Islam ya, Islam perkotaan terutama, itu dia punya cukup banyak pendukung. Jangan lupa, memang PAN cukup banyak mengambil Muhammadiyah, ya kan? PKB cukup banyak mengambil NU. Jadi jangan lupa yang bisa diambil PKB itu kalau masa NU paling tinggi 10%-an kan? Sementara orang yang merasa NU di Indonesia itu 50% lebih. Merasa NU. Masih ada 40% yang nah yang 40% kemana-mana tuh. Itu bisa dengan appeal sebagai tokoh yang sebetulnya Anies itu kalau awal-awal itu kan tokoh Muslim yang moderat kan. Keluarganya keluarga Muslim, keluarga aktivis Islam segala macam. Tapi dia sendiri moderat ya. Sehingga sebetulnya dia bisa laku ke berbagai kelompok, termasuk ke kelompok Islam yang cenderung lebih konservatif. Jadi sebenarnya saya kira ada cukup banyak peluang dia untuk melihat itu. Dan jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, ada paling tidak di tingkat nasional dengan threshold yang ada sekarang itu ada sekitar 15% yang siap untuk pindah-pindah tempat gitu. Nah, cuman memang ya itu tadi tantangannya adalah minimal tantangannya ada dua. Ya. Peluang ada, kekuatan mungkin, tapi tantangan minimal ada dua. Satu, kalau dana mungkin bisa ya. Tantangannya adalah mampu nggak Anies memberikan sesuatu yang tampak baru.
Oke, ya. di masyarakat. Kan itu. Ya ketokohan ada, tapi apa yang ditawarkan? Kenapa Gelora enggak itu? Pertama tokohnya tokoh lama. Demikian juga apalagi Partai Umat ya. Tidak memberi ide baru. Iya, apa yang baru gitu? PSI, apa yang baru? PSI kan menawarkan anti korupsi, anti intoleransi. Sebenarnya itu hal yang sama. Itu bukan hal yang baru kan, gitu. Ya. Tokohnya juga nggak ada yang berat. Nah, itu mampu nggak tuh? Kalau nggak mampu, maka Anies berhadapan dengan fakta bahwa masyarakat kita itu pilihannya cenderung ajek juga. Ya. Jadi yang tadi saya katakan 15%-an siap berpindah, itu pindahnya ke partai yang sudah ada. Oke. Misalnya pemilih P3 pindahnya ke PAN atau PKB, pemilih Golkar pindahnya ke Gerindra atau Demokrat. Ya. Nah, yang harus dilakukan oleh Anies adalah 15% yang siap berpindah ini tidak pindahnya ke partai-partai yang sudah ada, tapi ke partai baru. Dan dia harus memberi. Untuk itu dia harus nunjukin apa yang baru dari partai ini. Apa nih? Ya, itu satu ya. Yang harus dia lihat. Nah, kalau kita lihat dari sejak 99 sampai dengan 2024, partai baru tuh nggak laku kan? Iya. Bagaimana kita ngukurnya? Orang yang memilih partai baru, suaranya terus turun. Paling banyak partai baru itu dipilih di tahun 2004. Jumlah orang yang milih partai baru di 2004 itu sekitar 22%. Jadi, oke lah, kalau di total partai-partai baru plus partai non-parlemen, terutama partai-partai baru, di 2004 itu 22%. Tapi jumlahnya itu terus turun. Oh, oke. 2004, 2009 yang milih partai baru turun menjadi sekitar 12% aja. Ya, 12%. 2014 waktu Nasdem masuk, yang milih partai baru cuma 6,7%. Sebagian besar ke Nasdem, maka Nasdem lolos kan? Nasdem kan partai baru. Yang 2009 itu termasuk yang milih Gerindra. Tapi waktu itu jumlahnya 12% yang milih partai baru. Oke. Total ya. Ya. Di 2014 itu yang milih partai baru cuma 6,7%, termasuk PSI kan. PSI 2014 baru ikut bertarung. PSI 2019 ya. Jadi 6,7% itu untuk beberapa partai baru. Tapi lalu di 2019 yang milih partai baru secara total itu cuma 7,2%, termasuklah PSI. Terbagi. Iya. Termasuk Perindo segala macam. 7,2%. Sekarang yang milih partai baru lebih sedikit lagi. Ya kan? Yang 2024. Ya. Artinya kalau tidak melakukan terobosan-terobosan menunjukkan kebaruan, maka partai baru nggak laku. Kalau kita belajar, kenapa? Karena masyarakat animonya kepada partai baru makin turun sampai angka yang rendah sekali, tingkat 7%-an. Dan 7% itu nanti terbagi-bagi kan, seperti 2024 tuh, ke Gelora, ke PKN, kemana-mana gitu. Jadi itu tantangannya. Kalau Anies bisa mendirikan itu, ada pangsa pasarnya, tapi bisa nggak tuh? Kenapa? Karena sekali lagi, walaupun masyarakat kita volatile pilihannya itu bisa pindah-pindah dan minimal yang mudah pindah itu sekitar 15%. 15% itu belum tentu pindah ke partai baru. Bisa jadi pindahnya ke partai yang ada aja, udah lama. Itu yang menjadi tantangan. Nah, kedua tantangannya adalah hubungannya dengan penguasa nanti. Artinya, kalau dia dekat dengan penguasa berpotensi. Bukan. Anda bikin partai kan harus tetap berhubungan dengan Kemenkumham. Kalau mau melakukan konsolidasi partai ke daerah perlu ngumpulin orang, dapat izin nggak tuh dari polisi misalnya. Contoh kecil ya. Artinya apakah penguasa akan membiarkannya apa enggak? Sementara kalau kita lihat ada keinginan dari terutama tim Prabowo dan termasuk Jokowi itu kan, kalau bisa Anies nggak muncul di panggung. Kalau dia punya partai baru, dia akan punya panggung yang sangat besar. Karena punya partai baru yang laku, itu bisa jauh lebih besar daripada menjadi gubernur. Kalau gubernur kan dia hanya di wilayahnya, nggak punya alasan ke tempat lain. Kalau dia partai baru, dia ke partai, ya ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri kan, bisa. Nah, tapi pertanyaannya, kira-kira tanggapan penguasa gimana? Kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk sebenarnya banyak kejadian kan,
sengketa partai-partai yang terjadi. Itu udah ceto welo-welo kalau Iya, kata iya. orang Jawa, bahwa pemerintah ada kecenderungan mengintervensi internal partai. Di Golkar jelas, PKB. kemarin Demokrat juga, barusan P3. PKB. Itu satu Iya, yang iya. jamak untuk kita ketahui. Nah itu tantangannya. Sanggup nggak tuh? Jadi, tapi mungkin ya, kalau ternyata memang dukungan publik sangat kuat, ya pemerintah nggak bisa seenaknya kan. Ya, ya. Harus hati-hati gitu. Oke. Itu saya kira. Siap. Oke, Mas Jayadi, terima kasih atas obrolan sederhana ini, diskusi yang menarik. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat.